Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, 4 Mei 2025. Dan pagi ini kita akan membahas topik menangisnya Nabi Muhammad SAW. Pagi ini tentu saya tidak sendiri karena ada Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI yang segera akan berbincang-bincang dengan saya pagi ini di Mutiara Pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa kembali dengan Ustadz Hudzaifah. Sehat, tetap semangat Ustadz ya. Ya, alhamdulillah sehat sekali dan luar biasa Mbak. Mudah-mudahan ini juga pada Mbak dan seluruh pendengar pemirsa. Baik, terima kasih. Ustadz, pagi ini topiknya sangat menarik dan mungkin jadi tanda tanya bagi kita semua. Kenapa Rasulullah ini menangis begitu Ustadz? Barangkali silakan sebagai mukadimah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Dan dalam keseharian beliau juga tidak terlepas dari basyariah beliau, kemanusiaan beliau, ada rasa emosional yang kemudian ada dalam kehidupan perjalanan hidup beliau. Jadi beliau pernah mengalami rasa sedih, beliau juga pernah kemudian merasakan kegelisahan, beliau juga pernah merasakan tersenyum, gembira, beliau juga merasakan dan pernah mengalami peristiwa yang kita kenal dengan emosional, dengan mengeluarkan air mata yang kita kenal dengan tangis. Artinya dalam kehidupan beliau, beliau bukan seorang malaikat, tapi beliau adalah manusia yang punya keistimewaan luar biasa. Tentu dalam kehidupan keseharian pun beliau mengalami peristiwa-peristiwa alamiah, peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang penuh dengan emosional itu. Salah satu di antaranya adalah kitab yang membicarakan itu ketika kita ingin mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu As-Sama'il Al-Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tirmizi memberikan gambaran beliau, bagaimana rupa beliau, bagaimana makanan beliau, bagaimana sandal beliau, rambut beliau, lalu kemudian bagaimana Rasulullah kalau tersenyum, bagaimana Rasulullah kalau bahkan menangis, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ini adalah kitab yang kemudian memberikan gambaran-gambaran kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan beliau. Nah, bagaimana juga peristiwa yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa-peristiwa yang membicarakan tentang tangisan-tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu bisa kita lihat dan kita saksikan dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan beliau nangis dan bagaimana beliau menangis. Pertama, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud, meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Jadi beliau menyatakan kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya Al-Quran, bacakan aku Al-Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran itu kepada beliau,
maka ada keengganan kepada Rasulullah oleh Ibnu Mas'ud karena beliau menyatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, aku akan baca Al-Quran kepada engkau yang Al-Quran diturunkan kepada engkau. Qala inni uhibbu an asma'u min ghairi. Aku senang, kata Nabi, untuk mendengarkan bacaan Quran dari orang selainku, kata Nabi. Lalu kemudian mulailah membaca Ibnu Mas'ud Al-Quran itu sampai mulai dari awal, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus dan itu sampai ketika di surat An-Nisa. Jadi surat An-Nisa ayat 41 itu, ketika sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, surat An-Nisa ayat 41 ini, atau sampai pada bacaan ini, maka lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasbukal an." Cukup cukup sampai di sini, kata Nabi. Nabi memberikan isyarat berhenti dulu, berhenti dulu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melihat ainahu tadrifan, kedua matanya menangis, mengeluarkan air mata. Jadi pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ketika sampai di surat An-Nisa ayat 41 itu memang kalau diterjemahkan itu adalah, maka bagaimana bila kami mendatangkan kepada setiap umat seorang saksi dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini. Jadi Nabi Muhammad SAW pertama itu menangis karena mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dalam kehidupan keseharian pun ada orang-orang yang kemudian ketika memahami ayat-ayat Al-Quran atau ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu begitu punya pengaruh luar biasa pada kehidupan dirinya. Jadi inilah kelebihan orang yang kemudian mungkin bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ketika Nabi sendiri kemudian mendengarkan ayat yang membicarakan bagaimana nanti ketika Allah hadirkan saksi kepada setiap umat, dan Nabi Muhammad lah yang kemudian salah satu di antara Nabi atau salah satu di antaranya yang nanti akan juga menjadi saksi kepada umat, sehingga meneteslah air mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di samping karena memang mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, juga karena memang di ayat itu digambarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menjadi saksi terhadap umat. Kemudian yang kedua, keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapan juga Nabi menangis selain kemudian ketika mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Beliau menyebutkan ada satu riwayat ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita saat Sa'ad bin Ubadah sakit. Jadi ketika ada sahabatnya yang sakit, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abdurrahman bin Auf, kemudian mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud untuk menjenguk Nabi, lalu kemudian melihat sahabatnya itu Sa'ad bin Ubadah itu ketika dalam kondisi sakit itu sempat pingsan. Lalu kemudian Nabi bertanya, sudah meninggal? Oh belum, belum gitu kan? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi sempat kemudian menangis melihat kondisi sahabat yang seperti itu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alla tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi walaki yu'adzibu bihada wa isyara ila lisanihi aw yarham." Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya itu sedang sakit ya, jadi melihat sakit ya, mungkin Rasulullah melihat agak parah gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, sempat meneteskan air mata. Lalu ada sahabat yang bertanya, engkau menangis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lalu kemudian beliau jawab tadi itu, ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisani aw yarham. Muttafaq alaih. Ketika itu kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kalian mendengar sungguh Allah tidak mengadab karena air mata, kesedihan hati, tetapi dia mengadab karena ini. Lalu beliau mengisarkan pada lisannya, atau dia kemudian memberikan menunjuk kepada lisan. Jadi baginda Nabi menyatakan bahwa orang itu tidak diadab karena
karena tangisan air mata, tetapi diadab karena lisannya. Artinya hati-hati ketika berbicara, hati-hati dan sebagainya. Dan lalu kemudian beliau menyebutkan itu bahwa di kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah itu disebutkan bahwa tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya adalah tangisan kasih sayang, tangisan penuh dengan rahmat ya. Artinya dia memahami betul bahwa kondisi kemanusiaan. Jadi tidak disebutkan di situ tidak meronta-ronta, tidak meraung-raung, atau kemudian tidak berlebihan, atau kemudian sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang dalam hal ini kalau melihat kondisi orang yang meninggal dunia, biasanya yang dilarang itu adalah dengan keadaan menjambak, meronta, lalu kemudian tangisan-tangisan yang kemudian meraung-raung, itu yang kemudian tidak dilakukan Nabi. Jadi tangisan Nabi lebih kepada menetesnya air mata, dan lalu kemudian gemuruhnya di dada menahan tangisan itu sebagai bentuk kasih sayang. Sebagai manusia, ketika melihat ada sesuatu yang secara emosional, itu bisa dirasakan. Beliau juga kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan menangis ketika memikirkan nasib umatnya. Jadi ini yang paling sering kita dengar ya, biasanya, bahwa ada satu riwayat Abdullah bin Amr bin As ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga Nabi Isa alaihissalam, itu di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyebutkan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman bi'ain fa innahu minni. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, kata Nabi Ibrahim. Itu di dalam Quran surat Ibrahim ayat 36. Kemudian ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Isa ini bermohon, kalau kemudian kau mengadab mereka, ya Allah, bukankah itu adalah hamba-hambamu? Dan lalu kemudian memohonkan ampun. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa tentang umatnya, tidak hanya sekedar berdoa, tapi beliau meneteskan air mata. Jadi disebutkan Allahumma ummati ummati, itu disebutkan dalam riwayat ketika waqala Allahu azza wa jalla ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam wasalhu ma yuki. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu ketika mengangkat tangan atau kemudian ketika beliau sujud memohonkan tentang umat itu tidak hanya sekedar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam yang kemudian mendoakan umatnya hanya dengan kalimat, misalnya Nabi Ibrahim mengangkat kalimat, mereka banyak yang sesat. Siapa yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, maka dia akan kemudian termasuk orang yang selamat. Hanya sekedar begitu. Tapi ketika Nabi Isa juga begitu memohonkan ampun pada Allah, berkah kalau itu kena adab itu nanti juga hamba. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW ketika memohonkan ampun, kemudian memikirkan nasib umatnya, beliau tidak hanya sekedar memohon kepada Allah, tapi sambil meneteskan air mata. Jadi waktu mengangkat tangan maupun kemudian sujud itu tangisan air mata Rasulullah SAW ketika memikirkan umat. Sehingga ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya apa yang membuat kau menangis. Dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau memikirkan umatnya, lalu kemudian kembali lagi malaikat Jibril, lalu kemudian menyampaikan itu, lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril itu untuk mengatakan kepada Muhammad, aku sudah akan meridai umatnya dan mengampuni umatnya Nabi Muhammad. Itulah artinya bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis ketika memikirkan umatnya, sehingga banyak riwayat yang menyebutkan ketika beliau salah satu di antara sakaratul mautnya itu adalah sebelumnya berpikir tentang umatnya. Bahkan lalu kemudian tidak sampai di situ, nanti di akhirat ketika di sirat itu, di ujung sirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya setiap umatnya lewat dengan mengatakan ya Rabb salim salim, ya Tuhan selamatkan selamatkan. Jadi Rasulullah itu menangis ketika memikirkan umatnya. Barangkali ini juga nanti bisa pembelajaran buat kita ya, kalau kita jadi pemimpin, kalau kita jadi
mungkin sebagai siapapun ya, ada memikirkan tentang sahabatnya, bagaimana kita juga ikut emosional menangis sebagai bentuk kasih sayang saja. Tetapi hanya meneteskan air mata ya, keluarkan air mata tidak dengan raungan, tidak dengan tambahan kata-kata dan sebagainya. Hanya hanya model kasih sayang sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian contohkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal, dan ini berkaitan dengan saat terjadinya gerhana matahari ya dalam di tahun ke-10 Hijriah itu, ketika putra beliau meninggal Ibrahim itu meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meneteskan air mata sampai kemudian Abdurrahman bin Auf itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau juga menangis ya Rasulullah, engkau menangis juga ternyata. Dan bahasa kita kan seorang Nabi menangis juga gitu. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tadma'ul ain wa yahzunul qalbu wa la naqulu illa ma yarda ar-rabb. Mata berlinang, dengan air mata itu hati menjadi sedih, dan tidakkah kami mengucapkan saat itu kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kemanusiaan orang boleh untuk menangis menunjukkan rasa sedih, rasa bagian dari kasih sayang, tetapi kemudian tidak dengan meraung-raung atau memukul-mukul pipi, apalagi kemudian dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang membuat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh beliau tadi bahwa beliau itu uh, tidak menyebutkan apapun yang sifatnya nanti tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di riwayat yang lain bahwa beliau pernah menangis ketika sholat malam. Jadi di waktu sholat malam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari, itu kemudian beliau dalam kondisi menangis, dan itulah yang kemudian disampaikan oleh sahabat Su'aid bin Nasr ketika suatu saat beliau melihat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan sholat malam, lalu kata beliau ini melihat Nabi dalam keadaan menangis ketika sujud, ada suara gemuruh di dalam dadanya. Wa huwa yusalli wa li jawfi azizun ka'anzil mirjali minal buqa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aku dengar suara gemuruh dari dadanya seperti gemuruhnya air yang mendidih karena beliau nangis. Jadi ini gambaran bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sholat pernah kemudian menangis pada saat waktu sujud itu. Lalu kemudian juga beliau diceritakan juga pernah kemudian menangis ketika beliau melihat kematian putri beliau, cucu beliau dari Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang tadi itu putra beliau Ibrahim meninggal waktu di usia kurang lebih 2 tahun, beliau juga menangis. Lalu kemudian pada saat juga cucu dari Zainab binti Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah mendekap anak kecil itu, dan kemudian ketika meninggal kemudian mengeluarkan tangisan air mata. Jadi ini gambaran-gambaran yang kemudian bisa kita pahami bersama bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika misalnya melihat cucunya atau kemudian melihat putranya meninggal dunia, beliau juga menangis. Dan itu kata Imam At-Tirmizi dalam As-Sama'il Muhammadiyahnya itu, ketika memberikan gambaran, beliau menangis itu dalam 2 kondisi ya. Kondisi pertama karena beliau ridho terhadap takdir Allah, dan yang kedua adalah karena itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang seorang hamba ketika melihat ruh itu terpisah dari jasad. Jadi semata-mata tangisan beliau itu adalah tangisan bentuk dari keridhaan kepada Allah atas apa yang sudah terjadi. Jadi justru tangisan itu keridhaan, asal tidak disertai dengan raungan atau kemudian perkataan-perkataan yang tidak diridhoi. Lalu kemudian kondisi yang kedua adalah itu bagian dari kasih sayang yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, perasaan sebagai seorang manusia ketika melihat, menyaksikan ruh itu dicabut dari badan manusia. Itu adalah bentuk emosional atau bagian dari kemanusiaan ketika melihat
dan menyaksikan sesuatu yang kemudian membuat hati itu menjadi pilu atau menjadi sedih. Jadi semata-mata sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi dan dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada beliau dengan apa yang sudah ada, bahwa menangis itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang kemudian melanggar, tidak. Justru itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang manusia dan menunjukkan bahwa dia punya kasih sayang. Mm-mm. Amat sangat tidak pantas katanya seorang ulama yang tadi disebutkan di kitab itu, ketika kemudian kita menyaksikan hal semacam itu, lalu kita justru tidak meneteskan air mata atau tidak ada rasa kasih sayang. Itu menunjukkan rasa kasih sayang. Yang dilarang itu atau model tangisan yang dilarang itu adalah tangisan-tangisan yang berlebihan, yang kemudian meraung-raung dengan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau kemudian menjambak rambut, kemudian Mm-mm. memukul-mukul dada dan sebagainya. Tangisan-tangisan seperti itulah yang kemudian dilarang. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh tangisan yang luar biasa. Beliau bisa menahan diri dengan perkataan, beliau hanya meneteskan air mata. Bagian dari rasa emosional kasih sayang sebagai seorang manusia. Dan kita tahu bahwa secara medis pun bahwa menangis itu juga merupakan bagian dari terapi, sebuah kebaikan bagi imun, Mm-mm. daya tahan tubuh manusia yang nanti mungkin bisa kita pergunakan. Itu sebagai gambaran awal, Mbak, Ya, baik. para. Terima kasih Ustadz dan saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung bersama kita di sini di tiga jalur telepon 665 396 662 317 atau di 0811 3345 101. Menangisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijabarkan oleh Ustadz Hudzaifah di mana Rasulullah ini menangis pada beberapa keadaan yang diantaranya adalah ketika beliau membaca ayat Al-Quran dan mendengarkan, kemudian juga ketika ada sahabat Nabi yang sakit, putra dan cucu beliau meninggal, dan ketika sholat malam. Dan itu semuanya manusiawi ya, seperti yang disebutkan Ustadz Hudzaifah tadi bahwa menangis itu bukan merupakan sebuah kesalahan, tapi justru salah satu bentuk emosional kita karena dalam kesehatan menangis itu juga perlu loh Ustadz ya untuk mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita menjadi sedih. Nah, selanjutnya bagaimana nih Ustadz kita sebagai umatnya Rasulullah dapat meneladani sifat Nabi tersebut, terutama ketika kita menghadapi kesulitan dan juga kesedihan dalam hidup. Tapi sebelum dijawab, ini ada pendengar yang bergabung, Ustadz. Saya terima dulu ya. Ya, Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. dengan siapa di mana? Dengan Dipto Bu dari Oh Bandian. iya, silakan Pak Cipto. Kita lupa Dipto aja dah. Oh baik, Cipto silakan. Ya pertanyaan saya ini Pak Ustaz Hudzaifah ya. Mm-mm. Ah, Membaca sholawat. Apakah itu bacaan diterima ke semuanya atau bagaimana? Permohonan kita saya Dipto ya pribadi. Mm-mm. Kayaknya ngambang. Padahal kalau baca selawat itu katanya kalau kiai lainnya itu paling mujarab. Itu pertanyaan saya Pak. Ustaz, Oh, terima kasih. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini soal membaca sholawat, Ustadz. ya. Iya, soal membaca salawat itu kira-kira doanya diterima nggak nih Ustadz? Soalnya katanya memang harus baca sholawat dulu gitu. Oh iya, jadi Hmm. memang para ulama kemudian menyebutkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Mm-mm. salah satu adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah membuka dengan hamdalah dan salawat, lalu kemudian juga menutup dengan hamdalah dan salawat. Jadi bisa juga dibalik dengan menutupnya dengan salawat dan hamdalah. Mm-mm. Maka ada ulama menyebutkan bagaimana kemudian Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba ketika dia pertama meminta kepada Allah sebelum meminta orang ini atau hamba ini kemudian
memuji-muji Allah, Mm-mm. lalu kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mengakhiri doanya dengan hamdalah dan salawat atau salawat dan hamdalah, maka bagaimana mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena utamanya disebutkan orang-orang yang memuji-muji Allah sebelum dia meminta, maka Allah akan memberi. Dan orang-orang yang kemudian mengantar doanya dengan salawat kepada Nabi, maka dia akan diberikan apa yang menjadi permohonan itu. Jadi memang salawat itu bagian dari hal yang sangat penting untuk kita kemudian barengkan dengan pujian kepada Allah di saat kita meminta, Mm-mm. baik itu mengawali doa kita maupun menutup doa kita dengan hamdalah dan salawat itu. Baik, itu ya Cipto sudah dijawab oleh Ustadz Hudzaifah. Ustadz, kembali ke pertanyaan saya tadi, bagaimana nih Ustadz kita sebagai umatnya Rasulullah dapat meneladani sifat beliau dalam menghadapi kesulitan dan juga kesedihan dalam kehidupan sehari-hari gitu Ustadz? Iya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian Anas bin Malik meriwayatkan tentang masalah menangisnya baginda Nabi ini, Mm-mm. tentang punya pengaruh besar ya. Jadi dalam kehidupan keseharian kita mungkin akan mengalami sebuah peristiwa yang membuat kita sedih, membuat Mm-mm. kita keluar air mata dan sebagainya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat menyampaikan dakwah atau menyampaikan ceramah gitu di depan para sahabat sampai kemudian sahabat itu nangis sesenggukan. Dan tidak pernah kemudian kata Anas bin Malik, Nabi itu pernah berkhutbah yang membuat menangis begitu. Mm-mm. Karena memang agak lama waktu itu Rasulullah ceramah, dan itu ceramah tentang eskatologi, artinya tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat dan sebagainya. Sampai kemudian sahabat banyak yang eh, menutup matanya itu dengan tangisan-tangisan. Lalu kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan ketika selesai memberikan ceramah itu, lalu ada yang kemudian menanyakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang disampaikan Nabi. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar bahwa tidak ada masalah dengan itu atau dengan tangisan itu. Sampai kemudian Nabi menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, "Ladahittum qalilan wa bakaitum katsira." Kamu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis gitu. Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, maka kamu akan mengalami jauh lebih banyak meneteskan air mata dibandingkan dengan banyaknya tertawa. Kalau nanti digambarkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tertawa, tapi tertawanya Nabi itu dengan senyuman, artinya tidak sampai terbahak-bahak gitu, dan Mm-mm. sebagainya. Jadi kalau jumlah tangisan dan tawa dan senyum Nabi itu kan disebutkan dengan kesederhanaan. Jadi ketika tertawa atau tersenyum hanya kelihatan di munculnya, tidak sampai terbahak-bahak senyum. Lalu kemudian ketika menangis pun beliau juga bisa menahan diri dengan mengeluarkan air mata. Tetapi kata Mm-mm. beliau bahwa sungguh seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, artinya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gambaran oleh Allah, bahkan menyaksikan peristiwa yang terjadi di alam akhirat ketika beliau dalam posisi kondisi Isra Mi'raj itu, dan beliau melihat bagaimana juga kabar-kabar yang diberikan Allah, maka seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, maka kamu akan banyak menangis daripada kemudian tertawa. Mm. Sehingga ketika Imam As-Samarkandi itu menyebutkan kenapa kita harus banyak menangis daripada tertawa, beliau sebutkan paling tidak karena ada 5 sebab ya, Mm-mm. kenapa kita banyak menangis itu. Pertama, karena kita pernah punya dosa, kita pernah punya salah. Semua manusia punya dosa dan salah. Dan kita sudah memohon ampun kepada Allah. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dosa dan kesalahan kita ini sudah diampuni oleh Allah. Artinya belum ada kabar tentang itu. Maka Mm-mm. wajar dong kalau kemudian menangis kita masih menangis. Iya, Artinya begini, masih khawatir Ustadz. khawatir ada kecemasan. Jadi, ya Allah, apa sudah diampuni enggak yang dosa Mm-mm. itu? Memang kita harus punya sangka baik diampuni. Tetapi karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini banyak menangis karena kita belum tahu kabar dari Allah sudah diampuni atau tidak. Mm-mm. Yang kedua, kita ini banyak beramal soleh, melakukan ibadah pada Allah. Tapi tidak ada kabar juga
diterima itu, mana yang diterima. Oleh karena itu berharap kecemasan pada Allah sambil menangis, ya Allah terima, ya Allah Mm-mm. puasa hamba yang kemarin. Jadi itulah kenapa kemudian lebih banyak menangis. Kemudian yang ketiga, kata beliau Imam Samarkandi, kita ini sudah tahu tentang masa lalu kita atau kemudian yang kita lakukan Mm-mm. beberapa waktu yang lalu, beberapa saat. Terus sekarang kita tahu kondisi kita, tapi kita tidak tahu masa depan kita. Artinya kita ini tidak tahu apakah mati dalam kondisi sakit, apakah mati karena tabrakan, apakah mati karena kesetrum. Kita tidak tahu. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Sehingga kemudian kenapa kita lebih banyak menangis daripada tertawa itu? Karena Mm-mm. kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita itu. Artinya teka-teki. Saya selalu menyampaikan berulang itu apa yang disampaikan Pak Kiai saya, Mm-mm. bahwa Tuhan itu maha gaib, tetapi bukan teka-teki. Tetapi manusia yang nyata ini, yang real ini semuanya masih teka-teki. Mm-mm. Sehingga kemudian banyak menangis daripada tertawa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang tentang diri kita ini. Kemudian yang keempat, kata beliau, kita nanti akan dihadapkan pada kenyataan terakhir dalam hidup ini tentang surga dan neraka. Dan kita tidak tahu kita apakah masuk surga atau neraka. Oleh karena itu banyak menangis daripada tertawa. Dan yang terakhir itu adalah eh, beliau menyebutkan bahwa sejauh ini yang kita lakukan atau sejauh ini sampai umur kita saat ini, detik ini, Mm-mm. kita tidak ada yang tahu apakah kita sudah diridhoi oleh Allah atau tidak. Sehingga kemudian itulah kenapa kemudian kita jauh lebih banyak menangis daripada tertawa atau Mm-mm. tersenyum. Dalam Mm-mm. artian bahwa bukan berarti kita tidak boleh tersenyum atau tertawa. Artinya tersenyum itu bagian dari kesehatan. Iya. Dan Rasulullah juga sering tersenyum, Rasulullah juga pernah tertawa, tapi dengan batasan-batasan yang tidak terbahak itu, atau kemudian sesuatu yang kemudian membuat lupa diri. Termasuk Bahkan juga katanya tadi, senyum ibadah ya Ustadz. iya, tabassumuka ila wajhi aika sadaqah. Mm. Senyummu pada Sedekah wajah ya. Mm-mm. sadaqah. Jadi perbanyaklah senyum. Senyum itu artinya dalam artian, memang kalau dalam ilmu kesehatan itu kan mengeluarkan endorfin ya, mengeluarkan Mm-mm. sesuatu yang baik supaya Mm. kemudian kita menjadi semangat. Mm. Ya, itu penting ya dalam keseharian. Tentu ada waktu dan tempatnya. Seperti yang saya pernah sampaikan di depan di parenting itu misalnya tentang masalah kematian, banyaklah mengingat kematian. Itu terutama untuk orang-orang yang sudah di atas usia 40 tahun, 10 tahun. Ya. Tetapi untuk anak-anak kita yang masih sekitar sekolahan, Mm. SD, SMP, itu kita pakai untuk memacu, jangan kemudian bicara banyak tentang kematian. Jadi Mm-mm. wah tidak pas waktunya nanti justru Nanti tidak mereka semangat, nggak semangat nih. jadi tidak semangat. Jadi itu memang artinya ada waktu-waktu ketika kemudian kita dengan anak-anak kita tersenyum, kita Mm-mm. bahagia, itu ditunjukkan supaya mereka semangat di usia-usia awal. Jadi sesekali mengingat tentang kematian biar mereka tahu sendiri tentang oh itu ada yang meninggal. Itu biasa. Jadi porsinya saja. Jadi kalau dosis dan porsinya itu ada disesuaikan dengan tempat. Jadi antara menangis dan tertawa ini adalah bagian hal emosional yang terjadi pada manusia dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Mm-mm. Walaupun tentu ada dosis atau tempatnya. Seperti itu. Baik, Ustadz, barangkali yang terakhir nih Ustadz, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah menangisnya Rasulullah ini, Ustadz? Ya, eh, hikmah terbesar buat kita adalah bahwa manusia itu dalam kondisi apapun dia harus menggantungkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kondisi apapun menunjukkan orang beriman itu harus bagus. Artinya ketika dia gembira, dia kemudian tersenyum, lalu bersyukur pada Allah ketika dia dalam keadaan dapat ujian dari Allah. Dia boleh untuk mengeluarkan air mata dari kesedihan, tetapi ditujukan dengan kekuatan kesabaran dari awal. Nah, kita ini manusia, bukan malaikat, tentu bagian-bagian dari cerita hidup kita ini dengan tangisan, dengan senyum, dan tertawa, itu adalah bagian-bagian peristiwa yang bisa terjadi secara manusiawi. Tetapi ingat bahwa memang uh, ini yang dahsyat buat kita, semacam motivasi pada kita bahwa nanti di akhirat akan banyak mata yang menangis kepada Allah, akan banyak mata-mata yang kemudian ketakutan
dari saking dahsyatnya huru hara akhirat itu atau huru hara kiamat dan akhirat itu. Sangat takut pada waktu dihisab itu. Tetapi ada mata-mata yang kemudian di akhirat nanti tidak menangis lagi. Artinya dia tidak menangis lagi. Siapa itu mata-mata yang tidak akan menangis lagi nanti di akhirat? Yang pertama adalah mata-mata yang selama di dunia dia selalu meneteskan air mata karena takut kepada siksa Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada Allah. Matanya sering menangis karena mengingat dosa-dosanya, mengingat takut kepada siksaan Allah. Itu adalah mata-mata yang kemudian nanti di akhirat, di saat banyak mata yang sedih dan mengeluarkan air mata, justru manusia yang ketika di dunia dia banyak menangis karena takut kepada Allah, takut kepada azab siksa Allah itu, lalu kemudian dia bertobat, beristighfar pada Allah, itu adalah mata-mata yang nanti tidak akan menangis. Kemudian yang kedua adalah mata-mata yang kemudian suka memalingkan dari hal yang diharamkan oleh Allah atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi mata yang kemudian dijaga untuk tidak melihat gambar-gambar atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sesuatu yang diharamkan, maka itu adalah mata-mata yang kemudian di akhirat nanti dia tidak akan menangis lagi karena di dunia dia bisa menjaga matanya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah mata-mata yang kemudian di saat di dunia, di malam hari, di sepertiga malam, atau bahkan mungkin di sepertengahan malam, kemudian dia berjaga, begadang untuk membaca Al-Quran, begadang untuk sholat malam, dan kemudian dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga mata itulah yang tidak akan menangis nanti di akhirat, di saat banyak orang yang menangis karena dahsyatnya huru hara kiamat itu. Dan tiga mata inilah yang kemudian ketika di dunia dia lakukan, dia jaga, dia lakukan untuk salat malam, lalu kemudian lakukan juga karena takut kepada Allah. Insya Allah sekali lagi bahwa banyak penelitian secara medis bahwa tangisan itu sebenarnya punya pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan. Artinya salah satu di antaranya saya sampaikan, wanita itu lebih panjang umurnya daripada laki-laki, angka harapan hidupnya. Salah satu disebabkan karena memang wanita banyak mengeluarkan air mata. Jadi itu satu hikmah. Berbahagia juga satu sisi bahwa wanita mengalami sebuah peristiwa dalam kehidupan dunia. Gunakan tangisan itu untuk kemudian bermunajat kepada Allah dengan kesabaran, lalu kemudian gunakan waktu seandainya Allah memberikan waktu yang lebih panjang umurnya dari suaminya atau dari laki-lakinya, sehingga kemudian dengan waktu yang lebih panjang itu dia gunakan untuk melakukan amal saleh. Dan itu adalah salah satu keuntungan, kelebihan bagi wanita diberikan umur yang panjang, karena salah satu sebabnya adalah wanita itu memang lebih banyak menangis daripada kemudian yang dirasakan dari kebahagiaan. Iya, Tetapi spesialis menangis berarti ya. Baik, mudah-mudahan Ustadz kita semuanya tergolong dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya, tadi, tergolong kepada golongan orang-orang yang apa namanya mendapatkan ridho dari Allah ketika nanti huru hara kiamat terjadi, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, saya jadi banyak dapat ilmu baru ini pagi ini ya. Ternyata menangis itu memang tidak selamanya apa namanya, tidak selamanya tidak baik, karena memang justru ada banyak hal baik yang kita bisa dapat hikmahnya dari menangis itu sendiri, dan sudah dilakukan ternyata oleh Rasulullah untuk kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz Ahmad Hudzaifah untuk waktu dan kesempatan di Mutiara Pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.